Manajer Wang menghadiahkan sebuah cincin penyimpanan berkapasitas 1 meter kubik. Benda langka ini sangat berharga bagi para praktisi martial arts karena mampu menyimpan berbagai perlengkapan tanpa perlu dibawa secara langsung. Sesampainya di penginapan, Xu Jingming langsung mencoba menggunakan cincin tersebut. Kini ia bisa membawa senjata, material, hingga berbagai perlengkapan dengan jauh lebih praktis. Tak lama kemudian, ia menghubungi gurunya Yang Zentian. Dalam percakapan itu, Xu Jingming menceritakan bahwa dirinya sempat disergap oleh sekelompok praktisi upper second rank. Namun, begitu mereka mengetahui bahwa Xu Jingming sendiri telah mencapai upper second rank, mereka langsung kehilangan keberanian dan memilih mundur tanpa bertarung. Mendengar kabar itu, Yang Zentian langsung terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka perkembangan muridnya secepat ini. Baru beberapa waktu lalu, Xu Jingming hanyalah siswa rank E yang diremehkan semua orang. Kini kekuatannya bahkan telah menyamai para praktisi elit. Setelah keterkejutannya mereda, Yang Zentian tertawa bangga. Baginya tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat muridnya berkembang jauh melampaui harapannya. Sebelum menutup telepon, ia sempat bertanya kapan Xu Jingming akan kembali ke sekolah. Namun Xu Jingming masih memiliki satu tujuan lain. Ia memutuskan pergi menuju Forest Mountain Range, sebuah wilayah liar yang dipenuhi beast berperingkat tinggi. Tempat itu dikenal sangat berbahaya, bahkan bagi para praktisi berpengalaman. Baru beberapa saat memasuki kawasan tersebut, tiba-tiba terdengar suara angin yang mengoyak pepohonan. Sebuah serangan melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Xu Jingming. Tanpa panik, ia langsung menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan petir, ungu, dan berhasil menahan serangan itu. Di hadapannya berdiri seekor Gale Terror Wolf third rank tingkat menengah. Tatapan buas monster itu menunjukkan bahwa pertarungan tidak bisa dihindari. Namun sebelum keduanya bertarung, sekelompok pemburu beast datang ke lokasi. Kelompok itu dipimpin oleh Jiang Chuxuan bersama beberapa rekannya. Melihat Gale Terror Wolf, Kapten Wang segera memerintahkan seluruh tim untuk mengepung monster tersebut. Namun Jiang Chuxuan langsung menghentikannya. Menurutnya, bis itu pertama kali ditemukan oleh Xu Jingming. Artinya, hak untuk memburunya adalah milik Xu Jingming. Ia tidak pernah suka merebut mangsa orang lain. Sayangnya, Kapten Wang memiliki pemikiran berbeda. Menurutnya, jika mereka ikut membantu membunuh bis itu lalu merekam prosesnya, mereka bisa membuat konten yang menarik dan mendapatkan banyak penonton. Jiang Chuxuan langsung membantah. Baginya, popularitas yang diperoleh dari kebohongan sama sekali tidak memiliki nilai. Perdebatan pun terjadi. Karena tidak ingin terlibat dalam tindakan yang menurutnya tidak benar, Jiang Chuxuan memilih pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu, Gale Terror Wolf kembali menerkam Xu Jingming. Kali ini, Xu Jingming tidak lagi menahan kekuatannya. Petir ungu langsung menyelimuti tombaknya. Dalam sekejap, sambaran petir menghantam kepala Gale Terror Wolf dengan kekuatan yang menghancurkan. Monster third rank itu langsung tewas hanya dalam satu serangan. Sejak saat itu, Xu Jingming terus berburu beast di Forest Mountain Range. Hari demi hari berlalu. Kelompok-kelompok beast third rank dibantai tanpa ampun. Bahkan sekelompok kera third rank pun tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan petirnya. Tak satu pun berhasil selamat. Semua tumbang hanya dengan satu serangan. Berkat latihan tanpa henti selama 1 minggu, point ability Xu Jingming akhirnya berhasil menembus angka 3000. Merasa hasil latihannya sudah cukup, ia pun berniat kembali ke kota untuk mempelajari 2 Combat Art Rank S yang baru diperolehnya. Namun tepat ketika hendak meninggalkan hutan, sebuah sinyal darurat tiba-tiba muncul. Di sisi lain kawasan Forest Mountain Range, Jiang Chuxuan sedang berlari sekuat tenaga melintasi pepohonan. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Ia baru saja terpisah dari kelompoknya setelah dikejar seekor beast fourth rank yang sangat mengerikan. Meski berhasil lolos dari kejaran monster itu, kini seekor Burrowing Dragon third rank kembali memburunya. Dalam kondisi kelelahan, Jiang Chuxuan sadar bahwa dirinya bukanlah lawan monster tersebut. Saat Burrowing Dragon bersiap menerkam, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Kilatan cahaya ungu membelah langit. Sesosok pria perlahan berjalan mendekat dengan tubuh yang diselimuti petir. Orang itu tidak lain adalah Xu Jingming.
Melihat Su Jingming muncul di hadapannya, Jiang Chuxuan sama sekali tidak merasa lega. Sebaliknya, ia langsung berteriak menyuruh Su Jingming untuk segera melarikan diri. Menurutnya, monster yang berada di hadapan mereka bukanlah beast biasa, melainkan Burrowing Dragon Third Rank yang memiliki kekuatan luar biasa. Jiang Chuxuan sadar bahwa dirinya bukan tandingan monster tersebut. Karena itu, ia memilih bertahan seorang diri demi memberi Su Jingming kesempatan untuk kabur. Namun Su Jingming hanya tersenyum tenang. Sedikit pun tidak terlihat rasa takut di wajahnya. Melihat Su Jingming tetap berdiri di tempat, Burrowing Dragon langsung mengeluarkan raungan dahsyat yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Aura mengerikan itu bahkan membuat Jiang Chuxuan hampir tidak mampu berdiri. Tetapi Su Jingming tetap tidak bergeming. Detik berikutnya, petir ungu berkumpul di ujung tombaknya. Tanpa memberi kesempatan monster itu bergerak lebih jauh, Su Jingming langsung melepaskan satu sambaran petir ke arah kepala Burrowing Dragon. Boom! Ledakan dahsyat menggema di seluruh hutan. Hanya dengan satu serangan, Burrowing Dragon langsung tewas di tempat. Jiang Chuxuan terpaku. Ia benar-benar tidak percaya monster yang begitu ditakutinya dapat dibunuh hanya dalam satu serangan. Su Jingming kemudian menghampirinya dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Sambil tersenyum, ia mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya. Merasa telah diselamatkan, Jiang Chuxuan menawarkan bantuan apapun sebagai tanda terima kasih. Namun permintaan Su Jingming justru membuatnya terkejut. Su Jingming hanya meminta foto beserta tanda tangan Jiang Chuxuan. Mendengar alasan itu, Jiang Chuxuan hanya bisa tersenyum. Saat itulah ia memperhatikan tombak yang digunakan Su Jingming. Ia langsung mengenali asal-usul senjata tersebut dan semakin yakin bahwa pemuda di hadapannya bukanlah orang biasa. Karena penasaran, Jiang Chuxuan mengikuti Su Jingming menuju sarang Burrowing Dragon. Sesampainya di dalam goa, keduanya langsung dibuat terkejut. Di sana tumbuh berbagai tanaman obat yang sangat langka. Mulai dari Qingling Grass Rank B, Flame Flower Rank A, Hypnosis Herb Rank C, hingga harta paling berharga, Earth Spirit Spring Rank S. Air spiritual itu dikenal sebagai salah satu obat penyembuh terbaik bagi praktisi Fourth Rank. Namun sebelum mereka sempat mengumpulkan seluruh harta tersebut, Kapten Wang bersama kelompoknya tiba di lokasi. Awalnya Jiang Chuxuan ingin membagi hasil temuan itu secara adil. Sayangnya, Kapten Wang ternyata telah berubah pikiran. Melihat begitu banyak harta langka di dalam goa, keserakahan mulai menguasai dirinya. Ia bahkan berniat membunuh Su Jingming dan Jiang Chuxuan agar seluruh harta itu menjadi miliknya seorang diri. Tanpa banyak bicara, pertempuran pun dimulai. Di tengah pertarungan, Jiang Chuxuan meminum pil Blood Burst. Pil itu langsung meningkatkan kekuatan atribut es miliknya hingga mencapai rank A. Sementara anggota tim Kapten Wang juga mulai mengaktifkan kemampuan masing-masing. Salah satu dari mereka bahkan berubah menjadi Saber-Tooth Tiger. Namun semua itu belum cukup untuk menghentikan Su Jingming. Dengan kecepatan seperti kilat, ia langsung menghabisi Zhou Chong hanya dalam satu serangan. Pertarungan semakin sengit. Su Jingming kemudian mengaktifkan jurus terkuatnya. Seluruh tubuhnya berubah. Kilatan petir menyelimuti dirinya, sementara kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Thunder Extreme Mode. Dalam mode ini, setiap serangannya memiliki daya hancur yang mengerikan. Kapten Wang yang sebelumnya begitu percaya diri, kini justru terpental berkali-kali. Melihat dirinya tidak lagi memiliki peluang menang, ia langsung berlutut dan memohon ampun. Namun Su Jingming sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Orang yang sejak awal berniat membunuhnya tidak pantas dibiarkan hidup. Satu sambaran petir kembali melesat. Kapten Wang tewas seketika. Melihat hal itu, anggota tim yang tersisa ikut meminum pil Blood Burst. Mereka berharap dapat membalikkan keadaan. Sayangnya, harapan itu hanya berlangsung sesaat. Su Jingming menghancurkan mereka satu persatu tanpa memberi kesempatan melawan. Beberapa menit kemudian, seluruh musuh telah tumbang. Namun penggunaan Thunder Extreme Mode
Selama 10 menit membuat energi Su Jingming terkuras habis. Melihat kondisinya, Jiang Chuxuan segera menghampiri dan membantunya. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai mengumpulkan seluruh Earth Spirit Spring dan tanaman obat yang ada di dalam goa. Tak lama kemudian, efek Pale Blood Burst yang digunakan Jiang Chuxuan mulai menghilang. Tubuhnya melemah hingga hampir kehilangan kesadaran. Su Jingming pun menggendongnya keluar dari goa dan membawanya ke tempat yang aman. Ia bahkan memberikan pakaian untuk menjaga kondisi Jiang Chuxuan, lalu menyerahkan sebagian Earth Spirit Spring, agar efek samping pil tersebut dapat dinetralkan. Karena kondisi Jiang Chuxuan belum pulih sepenuhnya, mereka memutuskan bermalam di dalam goa. Keesokan paginya, mereka mulai meninggalkan Forest Mountain Range. Namun perjalanan pulang ternyata jauh dari kata mudah. Di tengah jalan mereka bertemu seekor Flame Tiger 5th Rank. Anehnya, monster itu justru memilih kabur. Baru sesaat kemudian mereka mengetahui alasannya. Ratusan ribu Iron Eating Rat sedang bergerak ke arah mereka seperti gelombang hitam yang menelan seluruh hutan. Tanpa membuang waktu, Su Jingming langsung menggenggam tangan Jiang Chuxuan dan berlari secepat mungkin. Bahkan ia menyimpan tombaknya ke dalam cincin penyimpanan agar dapat bergerak lebih leluasa. Saat kawanan tikus itu semakin mendekat, Su Jingming kembali mengaktifkan Thunder Extreme Mode. Sambil menggendong Jiang Chuxuan, ia menerobos lautan, Iron Eating Rat dengan sambaran petir yang terus menghancurkan setiap monster yang mendekat. Setelah berhasil keluar dari zona wilderness dengan selamat, Direktur Wang bertanya kepada Jingming apa yang ia butuhkan. Jingming hanya meminta tempat untuk istirahat karena kelelahan setelah menggunakan Thunder Extreme Mode. Ia tertidur selama 2 hari 2 malam. Selama Jingming tertidur, Jiang Chuxuan selalu menunggu di samping Jingming. Setelah Jingming sadar, Jiang Chuxuan menyerahkan sebuah foto yang telah ia bubuhi tanda tangan. Foto itu merupakan janji yang pernah ia ucapkan kepada Su Jingming sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun saat melihat isi foto tersebut, Su Jingming langsung terkejut. Pasalnya, foto yang diberikan Jiang Chuxuan ternyata terlihat sangat seksi. Su Jingming pun segera menjelaskan bahwa foto bertanda tangan itu sebenarnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk teman sekamarnya Li Wentao, yang merupakan penggemar berat Jiang Chuxuan. Mendengar penjelasan itu, Jiang Chuxuan justru salah paham. Ia mengira Su Jingming menyukai dirinya sehingga sengaja meminta foto tersebut. Dengan wajah yang mulai memerah karena malu, Jiang Chuxuan langsung mengambil kembali foto itu, lalu menggantinya dengan foto lain yang menurutnya lebih pantas diberikan kepada Li Wentao. Namun Su Jingming justru meminta izin untuk menyimpan foto yang pertama sebagai koleksi pribadinya. Permintaan itu membuat wajah Jiang Chuxuan semakin merah. Meski malu, ia akhirnya mengizinkan Su Jingming menyimpan foto tersebut. Suasana pun menjadi canggung. Kemudian Jiang Chuxuan mengajaknya untuk kembali ke Universitas Modu. Tak lama kemudian mereka tiba di gerbang Universitas Modu. Saat keduanya turun dari mobil secara bersamaan, banyak mahasiswa yang langsung memperhatikan mereka. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya mengenai hubungan antara Su Jingming dan senior terkenal Jiang Chuxuan. Sesampainya di dalam kampus, keduanya harus berpisah karena asrama mereka berada di zona yang berbeda. Namun tepat sebelum berpisah, Jiang Chuxuan tiba-tiba mendekat dan mencium pipi Su Jingming sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Su Jingming hanya bisa terdiam dibuat kaget oleh tindakan itu. Sementara itu, setelah kembali ke asramanya, Jiang Chuxuan mulai mencari informasi mengenai senior yang selama ini ia kira adalah mahasiswa tingkat atas. Namun ia justru menemukan berita tentang seorang mahasiswa baru yang berhasil memecahkan rekor puncak tier pertama. Barulah saat itu, Jiang Chuxuan sadar bahwa orang yang telah menyelamatkannya ternyata adalah juniornya sendiri, Su Jingming. Di sisi lain, Su Jingming juga kembali ke asrama sambil memeriksa berbagai material hasil misi yang berhasil ia kumpulkan. Tak lama kemudian, Li Wentao datang dengan wajah penuh rasa khawatir karena
Su Jingming menghilang selama beberapa hari. Namun setelah bertemu langsung, Li segera menyadari bahwa kekuatan Su Jingming kembali meningkat. Lai kemudian memberitahu bahwa Song Kuyun sudah beberapa kali datang ke asrama untuk mencarinya dan meminta Su Jingming segera menghubunginya. Sebagai gantinya, Su Jingming memberikan foto bertanda tangan Jiang Chuxuan kepada Li Wentao. Melihat foto Dewi Jiang itu, Li langsung bersorak kegirangan. Impian yang selama ini ia inginkan akhirnya benar-benar terwujud. Setelah menyelesaikan seluruh misi, Su Jingming menukarkan material yang ia bawa dan memperoleh 871 kredit sebagai hadiah. Tanpa membuang waktu, ia segera meminta Eva memfilter seluruh combat art tipe petir rank S yang tersedia. Dari sekian banyak pilihan, Su Jingming akhirnya memilih 2 teknik. Yang pertama adalah Heavenly Thunder Technique, sedangkan yang kedua adalah Nether Prison Thunder Armor. Karena terlalu banyak informasi yang harus dipelajari, Su Jingming memilih menyerahkan proses pembelajaran kepada sistem miliknya. Dalam sekejap, sistem langsung meningkatkan Heavenly Thunder Technique hingga mencapai level dasar dengan menghabiskan 1.600 poin ability. Saat itu juga Eva mengingatkan bahwa waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari dan penggunaan ability di dalam perpustakaan sudah tidak diperbolehkan. Di tempat lain, Song Kuyun sedang berjalan ketika tiba-tiba seekor burung disambar petir yang sangat kuat. Ia langsung terkejut dan mencari sumber serangan tersebut. Ternyata, Su Jingming sedang menguji kekuatan baru dari Heavenly Thunder Technique rank S yang baru saja berhasil ia kuasai. Setelah berhasil menguasai Heavenly Thunder Technique rank S, Su Jingming sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Sosok misterius itu hanya mengamati setiap gerakan Su Jingming tanpa memperlihatkan identitasnya. Keesokan harinya, Su Jingming kembali ke asrama dan berbincang santai bersama Li Wentao. Mereka membahas berbagai hal setelah sekian lama tidak bertemu. Namun saat Su Jingming keluar dari asrama, seseorang sudah menunggunya. Orang itu adalah Song Kuyun. Song Kuyun langsung mengingatkan janji mereka untuk melakukan sparring, tanpa memberi kesempatan Su Jingming menolak. Song Kuyun segera menariknya menuju lantai 2 asrama untuk memulai latihan tanding. Sesampainya di arena latihan, keduanya berdiri saling berhadapan. Sebelum pertarungan dimulai, Su Jingming dan Song Kuyun sama-sama melepaskan aura ability mereka. Saat itulah ekspresi Song Kuyun langsung berubah. Ia sangat terkejut karena bisa merasakan bahwa level Su Jingming kini sudah jauh melampaui dirinya. Melihat reaksi tersebut, Su Jingming tersenyum tipis. Ia kemudian bertanya apakah Song Kuyun masih ingin melanjutkan sparring. Meski mengetahui perbedaan kekuatan mereka cukup jauh, Song Kuyun tetap mengangguk. Namun ia meminta satu hal, jangan bertarung terlalu serius. Su Jingming pun menyetujui permintaan itu. Beberapa saat kemudian, pertarungan latihan akhirnya dimulai. Song Kuyun langsung membuka serangan menggunakan Combat Technique, Light Flame Gravity Array. Teknik itu meluncur cepat ke arah Su Jingming. Namun Su Jingming mampu menahannya dengan sangat mudah. Song Kuyun tidak menyerah. Ia terus melancarkan serangan demi serangan tanpa memberi jeda. Sayangnya, seluruh serangannya berhasil dipatahkan oleh Su Jingming. Setiap serangan yang datang selalu bisa dihindari atau ditangkis dengan tenang. Semakin lama pertarungan berlangsung, Song Kuyun mulai kelelahan. Ia menyadari bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi memaksa Su Jingming mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Akhirnya, Song Kuyun memilih mengakhiri latihan tanding tersebut. Setelah sparring selesai, Li Wentao menghampiri Su Jingming dan menjelaskan siapa sebenarnya Song Kuyun. Li memberitahu bahwa Song Kuyun merupakan cicit dari Grandmaster Song Daoyuan, seorang praktisi 8th rank dengan ability tipe cahaya rank S. Mendengar penjelasan itu, Su Jingming tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Song Kuyun berasal dari keluarga yang begitu hebat. Namun rasa kaget itu justru menjadi motivasi baginya. Su Jingming semakin yakin bahwa dirinya harus terus berkembang agar mampu bersaing dengan para jenius dari keluarga-keluarga besar. Karena itulah, ia kembali menuju perpustakaan universitas. Di sana, Su Jingming kembali mempelajari berbagai pengetahuan dan terus
berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Waktu pun berlalu. Tak terasa hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Freshman Grand Competition resmi dimulai. Di antara para penonton yang memenuhi aula pertandingan, Jiang Chuxuan juga hadir. Ia datang secara khusus untuk menyaksikan penampilan Xu Jingming di kompetisi mahasiswa baru tersebut. Setelah beberapa hari menjalani latihan yang sangat keras, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Freshman Grand Competition resmi dimulai. Xu Jingming bersama Le Wentao memasuki arena pertandingan dan langsung dibuat terpukau oleh kemegahan stadion yang dipenuhi ribuan penonton. Tak hanya mahasiswa, para dosen hingga petinggi berbagai klub elit, Universitas Modu juga hadir untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Bahkan ketua ASH Club, Wei He, datang secara langsung karena ingin melihat kemampuan Xu Jingming sekaligus merekrutnya. Di tribun penonton, ketua Wu Yuan dari Falling Star Club juga terlihat memperhatikan jalannya pertandingan. Beberapa saat kemudian, wakil kepala sekolah Ling Xuang naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Ia menjelaskan aturan pertandingan, sistem kompetisi, serta hadiah yang akan diperoleh para pemenang. Setelah itu, Dekan Sun King Snow secara resmi membuka Freshman Grand Competition. Ratusan mahasiswa baru langsung memasuki arena dan pertandingan pun dimulai. Pada ronde pertama, Li Chengzi berhasil menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan 36 peserta sekaligus. Kini giliran Xu Jingming memasuki ronde kedua. Melihat nama Xu Jingming muncul, banyak peserta langsung mulai gugup. Mereka sudah mendengar reputasi mahasiswa baru yang berhasil memecahkan berbagai rekor sejak ujian masuk universitas. Bahkan para dekan yang duduk di tribun, kehormatan ikut membicarakan Xu Jingming dan penasaran dengan kemampuan sebenarnya yang akan ia tunjukkan. Pertandingan ronde kedua pun dimulai. Di tribun penonton, Wu Yuan dan Song Kuyun terus memperhatikan setiap gerakan Xu Jingming. Song Kuyun bahkan tanpa sadar tersenyum melihat junior yang pernah berlatih bersamanya itu kembali bertanding. Sementara itu, para peserta di arena mulai ragu untuk menyerang. Mereka dapat merasakan bahwa kemampuan Xu Jingming sudah berada di tingkat yang jauh berbeda. Melihat situasi tersebut, seorang peserta bernama Xi Liao, pemilik A-Rank Mental Ability, mengambil tindakan. Ia menggunakan kemampuan hipnosisnya untuk mempengaruhi 102 peserta sekaligus agar menyerang Xu Jingming secara bersamaan. Aksi itu langsung membuat para dosen kagum karena tidak semua orang mampu mengendalikan peserta sebanyak itu dalam waktu yang bersamaan. Setelah berhasil mempengaruhi mereka, Xi Liao mulai memprovokasi Xu Jingming agar menerima tantangan tersebut. Xu Jingming justru tersenyum. Baginya, melawan 1 lawan atau 100 lawan tidak ada perbedaan. Bahkan ia merasa senang. Akhirnya bisa bertarung melawan begitu banyak peserta sekaligus. Detik berikutnya, seluruh arena dipenuhi kilatan petir berwarna ungu. Ledakan demi ledakan terus bergema. Para peserta yang sebelumnya percaya diri mulai diliputi rasa takut. Namun Xi Liao masih terus memerintahkan mereka untuk menyerang Xu Jingming. Ratusan serangan pun mengarah ke tubuh Xu Jingming secara bersamaan. Akan tetapi, tak satu pun serangan itu mampu melukainya. Xu Jingming kemudian melepaskan kekuatan petirnya. Dalam sekejap, seluruh serangan berhasil dihancurkan. Melihat hal itu, Xi Liao sempat mengira rencananya berhasil. Namun sesaat kemudian, ekspresinya langsung berubah. Ia hanya bisa terdiam ketika melihat seluruh peserta yang berada di bawah kendalinya terpental secara bersamaan akibat serangan Xu Jingming. Xi Liao benar-benar tidak percaya. Seluruh rencananya hancur begitu saja. Para peserta lain yang berada di luar arena ikut dibuat ketakutan melihat kekuatan Xu Jingming. Di tribun penonton, Jiang Chuxuan tersenyum bahagia melihat Xu Jingming berhasil mengalahkan semua lawannya. Li Wentao dan Song Kuyun juga ikut bangga menyaksikan penampilan tersebut. Sementara para dosen kembali membahas kemampuan luar biasa yang dimiliki Xu Jingming. Masih ada beberapa peserta yang mencoba melarikan diri. Namun Xu Jingming bergerak secepat kilat. Satu persatu peserta berhasil dikejarnya hingga akhirnya seluruh lawan tumbang di hadapannya. Tak lama kemudian, hasil ronde kedua diumumkan. Xu Jingming dinyatakan sebagai pemenang setelah berhasil mengalahkan 102 peserta sekaligus. Seluruh dosen kembali memberikan pujian atas penampilannya yang luar biasa. Kompetisi kemudian berlanjut. Pada ronde berikutnya, Li Wentao berhasil mengalahkan 9 peserta. Qi Dongxia berhasil menumbangkan 12 lawan.
Sementara Song Kuyun tampil luar biasa dengan mengalahkan 45 peserta. 2 jam kemudian, kompetisi memasuki stage 2, Free Challenge. Tanpa ragu, Su Jingming langsung menantang Li Chengzi. Pertarungan sengit pun dimulai. Li Chengzi segera berubah menjadi Berserk Blood Lion King untuk meningkatkan kekuatannya. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan demi serangan. Namun perlahan Li Chengzi mulai terdesak. Satu pukulan membuat tubuhnya terpental. Belum sempat bangkit, Su Jingming kembali menyerangnya dengan kekuatan petir hingga Li Chengzi menjerit kesakitan. Akhirnya Li Chengzi terjatuh dan dinyatakan kalah. Ia bahkan berteriak ketakutan setelah merasakan kekuatan Su Jingming secara langsung. Setelah itu, Song Kuyun juga menantang Li Chengzi. Pertarungan kembali berlangsung sengit. Namun pada akhirnya, Song Kuyun berhasil keluar sebagai pemenang. 4 jam kemudian, Dekan Sun King Snow mengumumkan hasil akhir Freshman Grand Competition. Juara pertama diraih oleh Su Jingming. Juara kedua ditempati Song Kuyun. Juara ketiga diraih Li Chengzi. Qi Dongxia berada di peringkat 26, sedangkan Li Wentao berhasil menempati peringkat 39. Setelah acara selesai, Su Jingming dan teman-temannya berencana merayakan kemenangan dengan makan bersama. Namun di tengah perjalanan, Ketua Wu Yuan dari Falling Star Club menghampiri Su Jingming dan mengajaknya bergabung ke dalam klubnya. Ia bahkan menawarkan posisi wakil ketua beserta berbagai hadiah menarik. Belum sempat menjawab, Ketua Wei He dari ASH Club juga datang. Ia memberikan tawaran yang lebih besar, yaitu menjadikan Su Jingming sebagai ketua klub dengan berbagai fasilitas istimewa. Su Jingming tidak langsung mengambil keputusan. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan semua tawaran tersebut. Tak lama kemudian, banyak klub lain ikut berdatangan untuk merekrutnya. Melihat situasi itu, Su Jingming bersama teman-temannya memilih berlari meninggalkan kerumunan. Setelah berhasil lolos, mereka bertemu kembali dengan Jiang Chuxuan. Jiang Chuxuan langsung menyapa Su Jingming, sambil bercanda bahwa sudah lama tidak bertemu dengan juniornya. Su Jingming pun memperkenalkan Jiang Chuxuan kepada teman-temannya. Mereka kemudian makan bersama. Melihat suasana yang mulai canggung antara Jiang Chuxuan dan Song Kuyun, Li Wentao serta Qi Dongxia memilih pergi lebih dulu dan meninggalkan Su Jingming. Karena Jiang Chuxuan dan Song Kuyun sama-sama mabuk, Su Jingming akhirnya mengantar mereka pulang. Sesampainya di asrama, Su Jingming bertemu dengan Guru Suyu yang membawa hadiah atas keberhasilannya menjuarai turnamen. Setelah Guru Suyu pergi, Li Wentao langsung penasaran dan menanyakan apakah terjadi konflik antara Jiang Chuxuan dan Song Kuyun. Su Jingming hanya tersenyum dan menjawab bahwa semuanya berjalan dengan harmonis. Setelah itu, ia membuka kotak hadiah yang baru diterimanya. Lalu, hadiah apa yang diberikan Guru Suyu? Dan petualangan apa lagi yang akan dihadapi Su Jingming selanjutnya? Semua itu akan kita lanjutkan di part 4. Chapter 31 sampai chapter 40.